Ya, Anda kembali menyaksikan debat pamungkas pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024. Sebelum saya ke panelis untuk meminta penilaian terhadap penampilan kedua pasangan calon pada konferensi pers tadi, saya mau kembali ke Mas Agung. Tadi sempat terpotong ya Mas Agung, mohon maaf. Mungkin bisa dilanjutkan tadi soal e-sport dan juga pariwisata, bagaimana programnya? Oke, terima kasih. Saya pikir nggak dilanjut, baik. Oke, terima kasih. Jadi betul tadi bahwa e-sport ini bagian dari sebuah cara kita membersamai anak-anak muda. Ya, sebenarnya tidak hanya e-sport. Seperti kami tadi sudah singgung tentang kartu zilenial, ini adalah serius kami ingin sampaikan bahwa populasi atau demografi di Jawa Tengah itu 50,24% adalah anak-anak zilenial. Sehingga pemerintah harus membersamai dan pemerintah provinsi ya, gubernur dan wakil gubernur punya peran besar. Karena apa? Kalau konteks pendidikan, mereka di pendidikan menengah, di usia SMA dan SMK. Nah disitulah kemudian bisa dilakukan. Dan kalau kita bicara seperti ini, kita bicara tentang ekonomi kreatif. Tadi sempat disinggung bahwa 16 sektor ekonomi kreatif. Ya, bisa jadi silahkan teman-teman di zilenial itu mau jadi konten kreator. Tadi sudah disebutkan oleh paslon kita bahwa kita punya gagasan, punya rencana untuk mencetak 1000 konten kreator di Jawa Tengah. Oke. Ya. Artinya apa? Memang ini cara baru dan pemerintah harus hadir, pemerintah harus adaptif. Ya, kami sangat serius terhadap masalah ini. Artinya apa? Tidak bisa dengan cara-cara lama. Pemerintah harus masuk di sektor ini. 16 subsektor di ekonomi kreatif. Ada fashion, ada ada konten kreator, kemudian film, ya, masuk juga programmer. Ya inilah anak-anak muda yang tentunya mereka sudah sangat luar biasa. Pemerintah membersamai, pemerintah memberikan panggung kepada mereka dan juga pemerintah mempromosikan karya-karya anak Jawa Tengah ke seluruh dunia. Memberikan kartu zilenial tadi? Iya, kartu zilenial ini konteksnya apa? Sebagai bagian dari konsolidasi. Karena ini penting, kita perlu data, potensi-potensinya di mana, dan kemudian apa program yang tepat. Karena tadi ada sekian banyak, nggak bisa dengan cara-cara yang template saja, ya, tapi ada sekian banyak karya-karya yang berbeda, ya, yang bisa dilakukan. Mungkin kita ingat di Magelang ada satu desa, yang di sana itu desa itu bisa cukup dikenal, anak-anak mudanya bisa memberikan punya konten kreator. Mereka juga punya kesempatan membuat desain grafis dari desa. Jadi saya ingin katakan bahwa konten kreator atau kemudian ekonomi kreatif ini tidak bicara kota maupun desa. Dimanapun anak muda Jawa Tengah, semuanya bisa. Dari desa, termasuk tadi sudah disebutkan bahwa kita akan pastikan seluruh desa di Jawa Tengah akses internet itu bisa masuk. Oke, Mas Teo ada tanggapan? Mungkin ada program yang mau dilawan, mungkin diadu begitu dengan paslon lain? Atau setuju dengan menggunakan konten creator? Sebenarnya kita sudah melakukan semua. Oke. Tinggal hari ini kita mengembangkan dengan aspek lebih besar. Artinya kita tinggal berjalan dan melanjutkan program, memfasilitasi anak-anak muda menjadi ekonomi kreatif yang tadi disebutkan, dan kemudian membuat anak muda ini memiliki ruang. Karena anak muda itu bukan perlu kartu, tapi hanya perlu ruang gerak, hanya perlu pendampingan, didengarkan, berdiskusi, dan mereka berjalan melalui jalannya mereka. Itu aja. Maksudnya nggak perlu kartu, nggak dimodalin atau gimana itu? Bukan masalah modal. Kita berbicara generasi zilenial itu bukan ngomongin modal lagi. Tapi mereka banyak perlu ruang untuk kita berbicara, perlu ruang berkreasi, perlu ruang untuk menyampaikan apa yang menjadi inspirasi mereka, aspirasi mereka. Kurang berarti? Itu yang sangat kurang. Dan kita harus mendengarkan itu supaya terakomodir dengan baik, dan Andika Hendika kita pastikan akan memberikan ruang sebesar-besarnya untuk zilenial. Oke. Dari tepuk tangan untuk para jubir, sepertinya sudah sangat mewakili ya para pasangan calon kita ya, terutama di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024. Nanti kita minta tanggapannya dan juga sekaligus saya minta skor dari para panelis, kira-kira penampilan masing-masing dari pasangan calon menurut mereka dari 0 sampai 100 berapa. Usai jeda kami akan kembali. Anda masih menyaksikan debat calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, dan saya akan langsung mengarah ke panelis yang sudah hadir.
Pak NHS terlebih dahulu, seperti yang tadi sebelumnya sudah ditanyakan di segmen sebelumnya, skornya berapa sebenarnya dari debat malam hari ini untuk masing-masing paslon begitu ya, baik itu dinilai dari realistis kah atau kemudian juga dari penampilan pada debat malam hari ini? Silakan. Dalam survei terakhir yang dilakukan oleh Kompas itu antara 28 sekian dengan 28 sekian. Dengan dasar itu saya akan berpijak untuk memberi penilaian ya 78, sekian sama 78, sekian. Soalnya saya PNS, tidak boleh berpihak. Dosen PNS. Itu keduanya aman ya. Kira-kira gitu. Nah, tetapi ada yang maju juga. Saya harus jujur bahwa yang saya sebut tadi ada naik kelas ya. Debat yang harus begitu. Kalau debat pertama dan kedua itu buat saya cuma diskusi biasa atau sebut saja musyawarah mufakat karena justru saling mendukung dan kita kesulitan untuk mengambil titik perbedaan di antara mereka. Malam ini menurut saya maju karena ada keinginan oleh misalnya zero bullying gitu ya. Lalu akan mengusahakan supaya ada tunjangan buat PNS tuh nggak salah tadi. Lebih menyentuh akar masalah ya berarti ya. Itu saya kira lumayan dan ya namanya debat itu bagian dari kampanye. Kampanye itu kan jual kecap. Kecap saya pasti kecap nomor 1. Kalau dibilang bahwa kecap orang lain nomor 1 ya salah secara kodrati akal sehat dan konsep kampanye ya nggak bisa. Tapi apapun malam ini sedikit banyak tersibak sebenarnya mana yang memang aktif gitu ya. Kita lihat bagaimana paslon nomor 1 aktif di calon wakil gubernurnya, di yang kedua dua-duanya gitu ya. Dan kemudian di nomor 1 Pak 1 juga menegaskan tentang jati diri Jawa Tengah gitu ya. Masing-masing ada poin malam ini dan kita memperoleh poin itu mudah-mudahan undecided voters yang riset terakhir itu 43,1 loh, besar banget, besar, ya? Melebihi dari elektabilitas masing-masing gitu. Betul. Nah yang kedua kemudian menurun menjadi 32, lalu survei terakhir itu 23. 23 itu juga masih besar loh, persen ya tentu saja dan mudah-mudahan masyarakat pemilih di Jawa Tengah itu akan menggunakan ini sebagai cara untuk memilih, makin berkurang undecided voters pada saat bersamaan mereka datang ke TPS dan menggunakan hak memilihnya, turn out-nya gitu ya. Saya rasa di situ. Baik, kita mengarah ke Mas Bayu. Mas Bayu kalau dilihat dari kacamata seorang sosiolog ini, berapa skornya? Skor secara keseluruhan saya kira yang pertama indikator yang saya lihat adalah sepertinya masing-masing calon ini menangkap betul ya masukan kritik gitu ya yang muncul di media sosial terkait performance mereka pada debat-debat sebelumnya. Itu sepertinya mereka tangkap dan mereka coba perbaiki itu. Gitu, itu kelihatan sekali dari masing-masing calon kalau menurut saya gitu. Dari masing-masing calon pasangan calon saya lihat mereka itu banyak mengambil masukan-masukan tuh yang muncul di media sosial, kritikan pada nomor 1 dan 2 ketika penampilan segala macam itu sepertinya diambil betul dan kemudian mereka coba akomodasi di dalam debat malam ini gitu. Jadi debat malam ini saya kira memang secara keseluruhan nilainya sekitar 8 sampai 8,5 lah, keduanya lah, kira-kira seperti itu. Di antara itu keduanya ya 8 sampai 8,5 gitu ya. Cuman kalau masing-masingnya nanti saya akan bicarakan dengan dua juru bicara mereka nanti kan sekian-sekiannya berapa gitu masing-masing. Tapi saya juga mau katakan ya, sebenarnya tadi ada satu yang tersirat penting adalah masing-masing calon itu pada saat closing statementnya itu menyebut simbol-simbol yang sepertinya menjadi ceruk suara yang sangat mereka harapkan. Kalau kita lihat tadi, bagaimana tadi pasangan 01 menyebut Prada siapa ya kan, kemudian yang nomor 2 menyebut Pak Hugeng misalnya, itu sebenarnya kalau menurut saya itu memperlihatkan bagaimana masing-masing pasangan calon itu ingin mendapat tuh
ya, ingin mendapat ceruk suara itu, termasuk soal identitas yang keagamaan dan yang lain-lain seperti itu. Oke, baik. Semoga ya. Semoga apa yang disampaikan para panelis ini bisa jadi catatan juga untuk masing-masing tim ses dan juga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Beri tepuk tangan untuk kita semua pada malam hari ini. Terima kasih banyak para panelis yang sudah hadir di sini. Ada Pak NHS, ada Mas Bayu dan juga jubir yang dari masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Ada Mas Theo dan juga Mas Agung. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya waktunya tidak cukup panjang ya mengakomodir semua pernyataan penjelasan dari mas-mas kalian. Dan juga kita ucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik mahasiswa yang ada di sini. Dari Universitas Bina Nusantara BINUS, terima kasih. Kemudian ada Universitas Mustopo Beragama, terima kasih. Dan terakhir Universitas Bina Sarana Informatika atau BSE. Terima kasih teman-teman sekalian. Dan kami ingatkan sekali lagi pemirsa, jangan sampai Anda melewatkan tanggal 27 November, khususnya ini untuk warga Jawa Tengah. Anda harus datang ke TPS karena suara Anda menentukan masa depan Jawa Tengah di 5 tahun mendatang. Akhir kata, saya Tiara Harahap dan saya Putri Windasari pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.